Selamat pagi anak-anak homeschooling Bintang Harapan. Apa kabar semuanya? Tentunya baik, baik ya. Ibu Ika berharap hari ini sehat selalu. Kita akan belajar, siap anak-anak untuk belajar? Sudah pada mandi? Sudah cantik? Sudah cakep? Yuk kita belajar. Sebelum belajar kita akan renungan ya. Yuk semua sudah siap? Kita bangkit berdiri ya. Kita nyanyi bersama-sama dari terbit matahari karena hari ini mataharinya cerah sekali. Yuk kita nyanyi ya. Pakai gerakan ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke, senang ya hari ini anak-anak ya, karena matahari sudah bersinar buat kita biar sehat ya. Siapa yang suka berjemur? Iya, itu ada mengandung vitamin D anak-anak ya. Nah, sekarang kita akan nyanyi lagi ya. Tuhan Yesus sayang nggak sama Papa? Sayang nggak? Sayang, good. Tuhan Yesus sayang nggak sama Mama? Iya sayang. Kalau sayang nggak sama Oma? Sayang. Yesus itu sayang semuanya. Yuk kita nyanyi ya, pakai gerakan ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa? Sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Sekali lagi. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa? Sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Iya, Tuhan Yesus itu sayang semua. Walaupun dedek kecil, walaupun cici, koko, papa, mama, oma, engkau, sayang semua. Nah, saatnya kita siapkan hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan. Kita akan nyanyi Lingku Piku ya. Semua siapkan hati kita. Kita akan nyanyi dengan sungguh-sungguh. Lingkupiku dengan sayapmu. Nah
badai. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa kerajaan atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Tuhan Yesus yang baik, kami datang Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Tuhan sudah menolong kami, Tuhan menyertai kami hari lepas hari. Bahkan hari ini Tuhan memberikan hari yang baru kepada kami, untuk kami boleh kembali ke sekolah dan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu, supaya firman Tuhan ada dalam hati kami dan hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua teman-teman kami, berkati guru-guru kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, masih ingat nggak waktu Ibu Ika cerita berapa minggu yang lalu ya? Coba, masih ingat nggak? Ingat-ingat dulu ya. Ceritanya tentang apa ya? Ingat nggak? Siapa yang dijuluki tukang mimpi? Siapa ya? Coba, ada yang tahu nggak? Meka tahu? Rafael tahu? Coba sebutin. Siapa ya? Namanya dari huruf Y. Coba, apa ya? Siapa ya? Y. Siapa? Iya, Yusuf. Betul. Hebat ya, Yusuf. Kenapa sih mimpi? Mimpi itu zaman dulu anak-anak ya, sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus. Karena apa? Di situ Tuhan berbicara melalui mimpi. Ya, pada zaman dulu itu ya. Nah, sekarang kita mau dengar lagi kelanjutannya, bagaimana Yusuf ketika dia dijual. Nah, Yusuf ada di negeri yang jauh, di mana dia tidak ada papa, tidak ada saudara, ya. Tapi dia tetap percaya, dia tetap taat kepada Tuhan. Ya, dia sedih walaupun dia sedih ya. Kenapa? Dia di sana hidup sebagai budak. Tahu nggak budak? Budak itu pembantu anak-anak ya. Dia harus nurut, dia bekerja sesuai apa yang diperintahkan oleh tuannya. Ingat anak-anak, walaupun jauh, walaupun gak ada saudara, gak ada papa, Yusuf itu tetap taat dan percaya kepada Tuhan. Dia melakukan apa yang harus dikerjakan sesuai dengan perintah tuannya. Nah, ada di mana dia? Di Mesir. Di rumah siapa? Di rumah Bapak Potifar. Ya, dia bekerja dengan baik. Tuhan menyertai dia, Tuhan memberkati dia. Ya, segala yang dilakukan Yusuf dibuatnya berhasil anak-anak. Kenapa? Buktinya dia disayang oleh Pak Potifar. Dia disayang, dia dikasih kepercayaan oleh Bapak Potifar. Tapi apa yang terjadi? Satu hari dia dimasukkan dalam penjara. Tahu nggak penjara? Dia dimasukkan dalam penjara. Kenapa? Tahu nggak? Penjara itu tempat orang-orang yang jahat anak-anak. Orang yang sudah berbuat jahat dimasukkan dalam penjara. Apakah Yusuf berbuat jahat? Apakah Yusuf sudah berbuat yang tidak baik? Tidak anak-anak. Kenapa? Ternyata istri Pak Potifar ini berbohong. Dia bilang kepada orang-orang yang ada di sana bahwa Yusuf berbuat jahat. Ya, Yusuf sedih. Tapi Tuhan, Yusuf walaupun sedih, dia takut, dia sedih, tapi dia tetap percaya dan taat.
Di dalam penjara dia ketemu sama siapa? Dua orang. Dua orang ini bekerja di istana Raja Firaun. Satu juru minum, dua juru roti. Ya. Karena Yusuf taat, karena Yusuf percaya sama Tuhan, Yusuf disayang juga oleh kepala penjara. Nah, dua orang ini anak-anak, dia gelisah. Dia gelisah ya. Kenapa gelisah? Dia itu bermimpi ternyata. Bermimpi, tapi dia nggak tahu apa sih mimpi itu artinya. Nggak ngerti aku. Ya, dia gelisah. Aku nggak bisa mengartikan mimpi itu. Nah, waktu itu Yusuf tanya, mimpi apa sih kalian? Ya, Yusuf bertanya kepada juru minum. Ada pohon anggur, ada 3 carang, buahnya diperas dan dia jadikan minuman, dia berikan kepada raja. Ya. Terus Yusuf itu, kok Yusuf bisa ya mengartikan mimpi? Yusuf pinter. Ya, bukan anak-anak. Karena Tuhan memberitahu kepada Yusuf. Bukan Yusufnya yang bisa semata-mata, tetapi Tuhan yang memberi tahu kepada Yusuf, anak-anak. Dia bilang, 3 carang itu artinya bahwa 3 hari lagi kamu akan keluar dari penjara ini. Kamu akan dipanggil oleh raja dan kamu bisa kembali bekerja. Tapi ingat ya, nanti sama saya ya. Terus satunya cerita lagi. Saya juga bermimpi, juru roti ini. Aku bawa bakul di atas kepalaku, 3 bakul. Ya, aku bawa 3. Tapi bawa 3 roti ini dimakan oleh burung sampai habis. Nah, terus Yusuf ini bilang, 3 bakul itu artinya 3 hari lagi kamu juga akan dipanggil oleh raja. Tetapi kamu akan digantung dan burung-burung akan memakin daging. Anak-anak, Yusuf bisa mengartikan mimpi juru minum dan juru roti karena Tuhan memberitahu kepada dia. Ya, akhirnya benar yang terjadi. Setelah 3 hari mereka dipanggil oleh raja. Juru minum bekerja, ya, kembali untuk raja, dan juru roti sesuai, dia digantung. Tapi ingat anak-anak, apa yang terjadi? Juru minum ini lupa sama Yusuf. Ya, dia lupa setelah ada di istana. Dia bekerja untuk raja. Ya. Nah, satu hari sudah 2 tahun itu ya. Raja Firaun ini mimpi. Dia gelisah ya, dia mimpi. Wah, dia mimpi. Coba mimpinya, mimpi Raja Firaun. Tampak di Sungai Nil ini, ya, tampak apa? 7 ekor lembu. Yang bagus, yang gendut, yang gemuk, ya, makan rumput di sekitar situ. Muncul tuh, ya, muncul juga, ya, apa? 7 ekor lembu yang kurus, yang buruk, yang jelek, memakan 7 lembu yang gemuk ini. Terus, apa lagi? Ada 7 gandum, ya, tumbuh, yang subur, dimakan oleh 7 gandum yang jelek. Apa sih artinya? Begitu gelisah raja ini ketika tidur, apa semuanya ini artinya? Ya, dia cari itu, suruh itu, semua karyawannya, semua pengawalnya, cari orang pintar yang bisa mengartikan mimpi saya. Ya, wah, dicari itu semua orang-orang pintar di Mesir. Tidak ada satupun yang bisa mengartikan mimpi raja itu. Datang juru minum ini kepada raja. Dia bilang, "Raja, di penjara itu ada orang tuh. Di sana ada orang bisa mengartikan mimpi. Yang namanya Yusuf di sana." Betul anak-anak, apa yang terjadi? Yusuf akhirnya dipanggil.
Ya, dipanggil oleh Raja Firaun. Dia menghadap Raja Firaun. Apa yang terjadi? Raja Firaun bercerita tentang mimpinya. Ternyata Tuhan memberitahu arti mimpi raja kepada Yusuf. Yusuf bisa mengartikan mimpi itu, bahwa 7 tahun lembu yang baik ini, ya, dengan gandum yang baik ini, apa yang akan terjadi? 7 tahun Mesir akan berkelimpahan, banyak makanan, panen raya. Ya, tapi 7 tahun lagi, apa yang terjadi? Mesir akan terjadi kekeringan, kelaparan yang dahsyat. Ya. Terus bagaimana dong? Lalu apa yang terjadi? Yusuf ini, ya, kasih masukan kepada raja. Dia bilang, raja harus mengangkat seseorang menjadi penguasa, orang yang pintar, yang bijaksana, yang bisa nanti mengatur kalau waktu panen, ya, 7 tahun ini bisa disimpan. Nah, ketika ada kelaparan terjadi, supaya makanan ini nggak habis, masih ada, ya, yang tadi disimpan. Iya juga ya, kata raja. Bolehlah seperti itu, usul Yusuf. Udah gini aja, Yusuf aja. Ternyata Yusuf sendiri yang diangkat, anak-anak. Ya, Yusuf taat dan percaya sama Tuhan. Ya, yang tadinya dia sebagai budak, sekarang dia menjadi seorang pemimpin di Mesir, penguasa di Mesir. Ya, akhirnya apa? Dikasih jubah yang bagus sekali, dinaikkan kereta, ya. Wow, banyak sekali orang-orang hormat sama dia, anak. Ingat, anak-anak, ya, karena percaya dan taat, ya, Yusuf kepada Tuhan, ya. Tuhan mempunyai rencana yang indah. Rencana Tuhan itu tidak pernah gagal, ya. Rencana Tuhan itu selalu akan terjadi. Begitu juga dengan kita, anak-anak. Dari cerita ini kita belajar, kalau kita tetap percaya, taat kepada Tuhan, Tuhan itu Maha tahu. Tuhan tuh tahu segalanya, ya. Tuhan tuh tahu segalanya, apa yang akan terjadi. Dan Tuhan tuh mempunyai rencana yang indah buat kita, buat masa depan kita, buat kita semuanya, buat anak-anak. Tuhan tahu, ya. Dimanapun Tuhan itu berada, Tuhan itu ada di mana-mana, anak-anak. Tuhan itu menyertai kita, anak-anak. Baik ketika kita senang, kita bersukacita, baik kita lagi sedih, Tuhan selalu ada bersama dengan kita, ya. Kita harus taat sama Tuhan, ya. Kita harus percaya sama Tuhan. Kalau Tuhan menyertai kita, seperti Tuhan menyertai Yusuf, ya. Tuhan menyertai Yusuf, memberkati Yusuf. Apa yang dilakukan Yusuf? Buktinya dari dia menjadi budak, menjadi seorang pemimpin di Mesir. Oke, yuk kita akan belajar satu ayat firman Tuhan dari Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah di dalam pengharapan, ya. Sabarlah dalam kesesakan. Bertekunlah di dalam doa. Sekali lagi, ya. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Bersabarlah dalam kesesakan. Bertekunlah dalam doa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan. Tuhan, kami mau menjadi seperti Yusuf yang taat dan percaya kepada Tuhan. Karena dengan taat dan percaya, Tuhan selalu menyertai dan memberkati kami.
Ketika kami susah, ketika kami sedih, ketika kami senang, Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami mau belajar. Tuhan pimpin, Tuhan tambahkan hikmat, Tuhan berkati kami semuanya. Tuhan juga berkati guru-guru kami, papa mama kami yang sedang bekerja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat belajar anak-anak ya. Jadi anak yang nurut sama guru dan lakukan yang terbaik untuk Tuhan.